Pemirsa, Ketua Sabah Walaka PHDI Putu Wirata Dwi Kora menyesalkan dualisme putusan Sabah Pandita terkait kawasan suci Teluk Benoa. Sabah Walaka sesungguhnya telah merampungkan putusan resmi hasil pesamuan Sabah Pandita PHDI pada 9 April lalu. Ini berarti putusan lain di luar putusan resmi yang diedarkan secara door to door oleh dua anggota tim 9 tidak sah dan patut disesalkan. Ditemui di ruang kerjanya, Ketua Sabah Walaka PHDI Putu Wirata Dwi Kora menjelaskan, mekanisme penyusunan redaksional putusan pesamuan Sabah Pandita telah sesuai mandat Dharma Adiaksa. Atas mandat itu, Sabah Walaka membuat rumusan yang kemudian dirapatkan bersama tim. Setelah dibaca oleh Dharma Adiaksa, beliau mengatakan asal intinya kawasan suci memang dilengkapi dasar dan kajian, yakni Perdata Tata Ruang Provinsi maupun Kabupaten, Perpres 51 tahun 2014, dan kajian Forbali yang dibuat ahli serta tim planologi Uni Denpasar untuk menguatkan putusan tersebut. Kami berharap itu mungkin yang namanya dinamika kan ada, memang sangat disayangkan kalau lembaga seperti Parisada juga begitu kan. Kalau partai politik orang menganggap masih normal kan, ada dualisme gitu. Ini keputusan ada dualisme juga itu. Tapi kami tidak ingin komentar itu, biarkan para pandita yang telah memutuskan itu berkomentar, menyikapi apa langkah-langkah selanjutnya. Itu kewenangan beliau kan. Dan semua pandita di sana kan orang-orang yang kita sucikan, kita hormati. Tapi keputusan ini karena kewajiban Sabah Walaka untuk mendiseminasikan, pengurus harian juga punya kewajiban, itu diatur anggaran dasar, ya harus kami kerjakan gitu. Artinya tidak mempengaruhi proses. Tidak mempengaruhi karena harus tetap harus bekerja, ya, harus bekerja kan. Justru kami salah kalau tidak mensosialisasikannya gitu. Wirata Dwi Kora juga menyesalkan putusan lain yang diedarkan dua anggota tim 9 PHDI. Namun, kewenangan sepenuhnya berada di Sabah Pandita karena Sabah Walaka hanya bertugas mensosialisasikan putusan resmi pesamuan Sabah Pandita. Alit Sidi dan Kadek Indrawan